Yang pertama, ini ada beberapa aspek yang disurvei pada saat survei mawas diri. Aspek yang pertama adalah akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Yang pertama adalah tempat berobat. Untuk Desa Adobala, di Polindes 25%, diobati sendiri 3%, di Puskesmas 72%. Jarak ke rumah ke fasilitas kesehatan 1-5 km itu 66%, kurang dari 1 km 34%. Transportasi yang digunakan jalan kaki, ini opsi pilihannya. Jadi jalan kaki 28%, kendaraan pribadi 48%, angkutan umum 24%. Yang berikut jaminan kesehatan yang dimiliki. Jaminan kesehatan yang dimiliki yang tidak punya masih cukup besar 69%. Jamkesmas 0%, SKTM 2%, KIS 29%, Askes 0%. Yang aspek yang berikut KIA, KB, gizi dan imunisasi. Yang pertama, KK dengan bumil. Jadi untuk Desa Adobala yang disurvei 96% KK tidak memiliki bumil, tidak ada bumil. 4% ada bumil. KK dengan balita, ini cukup besar, 84% tidak ada balita, 16% ada balita. Vaskes yang menjadi rencana tempat persalinan. Ini mungkin tepuk tangan untuk Adobala karena semuanya rencana persalinannya ada di rumah sakit 100%. Dan tidak terhitung lagi. Yang berikut frekuensi ANC. ANC ini pemeriksaan untuk bumil, ini juga 100%. Jadi semua bumil di Desa Adobala yang disurvei itu melaksanakan ANC sesuai dengan peraturannya 4 kali atau lebih. Yang berikut gangguan pada kehamilan terakhir 91% tidak mengalami gangguan kehamilan, 9% mengalami gangguan kehamilan terakhir. Yang berikut bayi yang terlahir dengan BBLR, berat bayi lahir rendah. Ini 81,82% tidak mengalami BBLR, 18,18% mengalami gangguan BBLR. Yang berikut imunisasi terakhir yang diterima anak sesuai dengan umurnya. Ini semua kakak yang disurvei 100% melaksanakan imunisasi. Yang berikut frekuensi menimbang bayi dalam 1 tahun terakhir. Ini juga 100%. Karena setiap bulan kita lakukan sehingga dalam 1 tahun 12 kali. Dan ini semuanya datang ke posyandu untuk penimbangan bayi balita. Yang berikut anggota keluarga bayi balita yang mengalami gizi kurang, BGM atau gizi buruk. Ini 100% tidak mengalami gizi kurang, BGM atau gizi buruk. Yang berikut anak terakhir diberi ASI eksklusif. 81,82% diberi ASI eksklusif, 18,18% tidak diberi ASI eksklusif. Yang berikut usia anak terakhir diberi MPASI. Ini 100% diberi pada usia 6 bulan ke atas. Untuk KB tidak menggunakan KB sebanyak 93%. Penggunaan KB, ini jenis-jenis KB-nya, IUD 3%, implan 3%, KBA 1%. Untuk Desa Adobala yang disurvei sarapan pagi semuanya rata-rata sarapan pagi, karena di sini 100% ya sarapan pagi. Menu makanan beragam atau konsumsi gizi
bergizi seimbang. Ini juga 100% makan makanan beragam atau konsumsi gizi seimbang. Konsumsi garam beriodium. 72% mengkonsumsi garam beriodium, 28% tidak mengkonsumsi garam beriodium. Yang berikut ini aspek rumah dan lingkungan. Yang pertama, kepemilikan jamban keluarga. Ini 62% ada dan memenuhi syarat. 28% tidak ada, 10% ada, tidak memenuhi syarat. Yang berikut sumber air bersih. Sumber air bersih 100% mata air terlindungi. Kualitas air bersih 100% bebas dari pencemaran. Lantai kamar mandi atau WC. Untuk semen 84%, tanah 8%, ubin 8%. Limbah kamar mandi ini 50% dibuang ke pekarangan, 33% dibuatkan spal, 10% dibuang ke selokan, 7% dibuang ke kebun. Tempat sampah 66% tersedia tempat pembuangan sampah yang tidak tertutup. 13% tersedia tempat pembuangan sampah yang tertutup. 21% tidak tersedia tempat sampah. Jendela rumah 96% ada dan selalu terbuka. 0% untuk tidak adanya 0%, tetapi ada yang ada tetapi tidak dibuka, ini 4%. Lantai rumah 57% semen pada semua ruangan, 3% ubin pada sebagian ruangan, 24% semen pada sebagian ruangan, sebagian tanah. 16% tanah pada seluruh ruangan. Untuk kamar tidur 90% terang dan tidak lembab, 0% terang dan lembab, 10% tidak terang dan lembab. Untuk kandang ternak 69% tidak ada. Menempel dengan rumah 3%. Kurang dari 10 meter dari rumah 22%. Antara 10 sampai 15 meter dari rumah 6%. Toga ini tanaman obat keluarga. 54% ada tetapi kurang dari 3 jenis. 22% ya yang memiliki minimal 3 jenis, 24% tidak ada. Kepadatan hunian. Tingkat padat lebih dari 8 meter persegi per orang sebesar 62%. Padat kurang dari 8 meter persegi per orang 38%. Tingkat kepadatan ini dihitung berdasarkan luas rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah. Berikut aspek perilaku anggota keluarga. Yang pertama, anggota keluarga merokok. Ini ya sebesar 70%. Tidak 30%. Kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Ini ya 97%, tidak 3%. Kebiasaan menyikat gigi 99% ya, 1% tidak. Konsumsi miras atau alkohol. Ini cukup besar yang ya, ya-nya 65%. Ini konsumsi miras atau alkohol. Tidaknya 35%. Pemberantasan sarang nyamuk 88% ya, 12% tidak. Aktivitas fisik, mandi 2 kali sehari 97% ya, 3% tidak.
Minum air yang dimasak 94% ya, 6% tidak. BAB di Jamban 99% ya, 1% tidak. Buang sampah pada tempatnya 90% ya, 10% tidak. Anggota keluarga yang memakai pampers di sini ianya 9%, tidaknya 91%. Dengan penanganan pampers yang dibuang ke kebun 4 kakak, diisi dalam kantong plastik dan dibuang di kali 1 kakak, dikubur 1 kakak. Itu penanganan pampers. Kita masuk kepada kesimpulan permasalahan yang mungkin PowerPoint-nya sudah di print out untuk dibagikan, bisa lihat di situ sambil saya baca dari sini. Poin pertama, 69 kakak tidak memiliki jaminan kesehatan. Yang berikut, 9 kakak umilnya mengalami gangguan kehamilan. 18% kakak ada bayi yang terlahir dengan BBLR cukup umur. 18% kakak anak terlahir tidak diberi ASI eksklusif. 92% kakak pusnya tidak menggunakan KB. Pus pasangan usia subur tidak menggunakan KB. 28 kakak tidak mengkonsumsi garam beriodium. 28 kakak tidak memiliki jamban, dan 10 ada jamban tetapi tidak memenuhi syarat. 44% limbah kamar mandi dibuang ke pekarangan, 9% dibuang ke selokan, dan 6% dibuang di kebun. 21 kakak tidak memiliki tempat sampah di rumah, dan 66% kakak memiliki tempat sampah terbuka. Jadi tempat sampah kita itu harusnya kan tertutup. 10 kakak memiliki ruang tidur yang tidak terang dan lembab. 22% kandang ternak kurang dari 10 meter dari rumah, dan 3% menempel dengan rumah. 54% tanaman obat keluarga kurang dari 3 jenis tanaman yang ada di kakak di setiap rumah, dan 24% tidak ada toga. 38% rumah dengan penghuni yang padat. 71% anggota keluarga merokok. 3 kakak anggota keluarganya tidak terbiasa dengan perilaku mencuci tangan sebelum makan, dan 1% dengan kebiasaan tidak menyikat gigi. 4% kakak meminum air yang tidak dimasak terlebih dahulu. 1 kakak BAB tidak dijamban. 35% anggota keluarga mengkonsumsi miras. 12% anggota keluarga tidak melakukan upaya PSN. 10 kakak tidak membuang sampah pada tempatnya. 1 kakak membuang sampah pampers di kali, dan 4 kakak membuang pampers di kebun. Nah, itu saja kesimpulan permasalahan dari survei mawas diri yang sudah dilakukan. Kita langsung saja